الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali kita Allah pertemukan dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Mudah-mudahan langkah kita hadir dalam majelis ini dihitung sebagai kebaikan dan menjadi saksi kita di akhirat nanti, yang menjadi saksi kebaikan di yaumul qiyamah nanti. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kita umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai majelis kita, yang pertama adalah marilah sama-sama kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat kita hadir dalam majelis ini adalah untuk menuntut ilmu. Hadirnya kita di majelis ini untuk saling bersilaturahmi, saling memberikan rasa senang dan bahagia kepada saudara kita, dan niat-niat baik lainnya, supaya niat-niat tersebut berlipat ganda dan menjadi saksi kebaikan kita. Kalaulah satu niat ini gugur, masih ada niat yang lain. Kadang-kala niat itu perlu dijaga, Bu, ya. Niat itu per detik ya bisa berubah. Niatnya sudah bagus, karena ada satu dua hal akhirnya niatnya berubah. Makanya dengan kita memperbanyak niat yang baik, tujuannya adalah kalaulah ada satu dua di antara niat ini yang gugur, yang salah, masih ada niat-niat lainnya yang membantu kita. Berikutnya adalah karena ini di masjid, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf, berdiam diri di rumah Allah, agar 1,5 jam kita duduk di masjid ini bernilai pahala i'tikaf. Sama-sama kita i'tikaf. Saya niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kajian kita Fikih Dasar Madhab Syafi'i bagian ketiga. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal pertemuan, bahwa rujukan kita adalah buku kecil ringkas yang berjudul Safinatun Najah. Ini buku ringkas madhab Syafi'i yang dipelajari di berbagai macam belahan dunia, di berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan yang biasa. Setiap yang mempelajari madhab Syafi'i maka haruslah dia mempelajari kitab ini. Ya, siapa yang tidak mempelajari kitab ini maka tidak sah belajar madhab. Begitu ya, saking kitab ini, buku kecil ini benar-benar dipelajari di seluruh lembaga instansi pendidikan, dipelajari oleh berbagai macam penuntut ilmu. Nah, kitab ini berisi tentang yang pertama adalah perkara tauhid dasar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, dan pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pada pembahasan tauhid singkat. Lalu dilanjut
dengan fikih ibadah. Ya, fikih ibadah. Fikih ibadah meliputi apa? Meliputi yang ada pada rukun Islam. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, dan juga haji. Karena pembahasannya banyak, mungkin kita tidak membahas semuanya. Ya, kita akan bahas yang sekiranya apa yang sering kita lakukan di sehari-hari kita, ibadah yang sering kita lakukan. Adapun sisanya insya Allah di kesempatan berikutnya akan kita sambung. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada makna kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang dimaksud di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya adalah tiada sesembahan. Ya, ilah itu adalah sesembahan yang berhak disembah di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sesembahan, semua Tuhan-Tuhan buatan, siapapun yang membuatnya, maka itu adalah batil. Itu adalah kebatilan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa keutamaan kalimat la ilaha illallah? Dalam hadis disebutkan, sebetulnya banyak ya keutamaan. Tapi ada salah satu kami kutip dalam hadis disebutkan bahwa yang membaca kalimat ini 3 kali di hari itu maka menjadi penghapus dosanya. Ini di antara keutamaannya. Dan seringkali kita mendapati ketika seorang muslim sudah di ujung tanduk, sudah sedikit lagi, sebentar lagi akan meninggal, maka apa yang dilakukan oleh keluarganya? Mentalkinnya, ya, mendiktenya la ilaha illallah. Agar apa? Agar akhir hayatnya diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itulah cita-cita kita semua. Bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan semoga itu menjadi pertanda kita husnul khotimah. Dan tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat itu. Bagaimana kehidupannya, bagaimana sehari-harinya, itulah yang akan menentukan akhir hayatnya. Itulah yang akan menentukan akhir hidupnya. Makanya perhatikan keseharian kita, ibadah kita, bagaimana interaksi kita dengan sekitar. Maka itulah yang akan menentukan bagaimana akhir hayat kita nanti saat sedang sakaratul maut. Lalu berikutnya, kaitannya dengan kalimat tauhid adalah bagaimana pada akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat tauhid ini. Maka senantiasa kita dituntut untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita bahas bahwa manusia itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya dosa. Tidak mungkin. Apalagi dosa kecil. Tidak mungkin manusia dalam satu hari terlepas dari dosa. Pasti dia melakukan dosa. Diam pun dia di rumah melakukan dosa. Apa dosanya? Dosanya dia diam di rumah, tidak keluar rumah, tidak interaksi dengan sekitar, tidak memberi manfaat. Itu dosa. Lantas bagaimana? Syariat memberikan kita tuntunan ketika kita bermaksiat, ketika kita khilaf, maka yang pertama adalah kita berhenti dari dosa tersebut. Berhenti. Kita sadarkan bahwa itu perbuatan yang salah. Seraya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah setelah kita berhenti dari dosa yang kita lakukan, langkah berikutnya menyesal atas perbuatan kita. Kita sesali, mengapa kita melakukan ini? Mengapa saya melakukan ini? Walau memang penyesalan itu datangnya belakangan, datangnya terakhiran. Tapi itulah yang dianjurkan, diperintahkan oleh syariat, bahwa perbuatan maksiat yang kita lakukan, setelah kita berhenti dari perbuatan tersebut, maka langkah yang kedua adalah
menyesal atas perbuatan kita. Lalu yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini disebut dengan 3 rukun taubat nasuha. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah taubat yang nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubat kalian Allah mengampuni dosa-dosa kecil kalian, Allah mengampuni dosa-dosa besar kalian. Ada tiga rukun taubat. Pertanyaannya, saya sudah taubat Ustaz, khilaf lagi, gimana? Selagi masih ada rasa penyesalan di hati kita, ketahuilah itu tanda Allah mencintai kita. Jadi jangan pernah bosan untuk bertaubat. Memang seorang muslim selayaknya tidak masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali, tidak khilaf ke dalam satu kesalahan yang sama 2 kali. Tapi namanya kita manusia, penuh dengan dosa dan salah, seringkali tergelincir. Maka jangan pernah bosan untuk bertaubat. Ketika kita sudah bosan bertaubat, ketika kita sudah mewajarkan sebuah kesalahan, sebuah maksiat, itulah tanda hati kita sudah mati. Jadi terus sesali segala perbuatan buruk kita, sesali segala maksiat kita, bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan selalu membuka pintu maaf dan juga pintu ampunannya untuk kita semua. Lalu selesai kita dari pembahasan akidah, tauhid, kita masuk ke pembahasan fikih. Yang pertama adalah pembahasan tanda seseorang sudah baligh, ya, atau kalau kita sebut dengan istilah akil baligh. Ketika seorang sudah ada tanda-tanda ini, maka artinya sudah wajib untuk ibadah, sudah menanggung dosanya sendiri. Ketika bermaksiat, maka dosanya lari ke dia, bukan ke orang tuanya. Dan banyak hal-hal lainnya. Ketika dia merusak sesuatu misalnya, maka tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab orang tuanya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah telah sempurna 15 tahun Hijriyah. Ketika kita membahas pembahasan fikih, ibu-ibu semua, kita dengar ada usia 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 9 tahun. Itu adalah usia Hijriyah, bukan usia Masehi. Karena fikih kita tidak mengenal Masehi. Tinggal dikonversikan saja. Kurang lebih misalnya seorang anak usia 10 tahun Masehi, biasanya berapa tahun Hijriah itu? 9 tahun setengah ya, kurang lebih 9 tahun setengah Hijriah. Jadi beda perhitungan antara Masehi dengan Hijriah. Nah, tanda yang pertama adalah telah sempurnanya seseorang itu pada usia 15 tahun Hijriah. Nah, nolnya itu dimulai dari kapan? Dimulai dari dia keluar semua badannya dari perut ibunya saat lahir. Itu mulai nolnya. Terus sampai 15 tahun Hijriah. Ketika sudah sampai 15 tahun Hijriah, maka sudah otomatis dia akil baligh. Yang pertama. Yang kedua adalah mimpi basah, berlaku bagi perempuan dan juga laki-laki. Walaupun maninya tidak keluar, tapi dia sudah merasakan bahwa maninya akan keluar, maka sudah mimpi basah dan sudah dikatakan sebagai akil baligh. Lalu yang ketiga adalah haid, menstruasi bagi perempuan pada usia 9 tahun Hijriyah. Ditoleransi 9 tahun kurang 16 hari. Ya, 9 tahun kurang 16 hari Hijriyah. Ini khusus perempuan ya, karena laki-laki tidak mungkin haid, tidak mungkin menstruasi. Ketika sudah sampai pada usia 9 tahun, tentu dengan syarat-syaratnya, dan kita belum pelajari syarat-syarat haid itu apa, kapan seorang dikatakan haid,
Apakah darah yang keluar itu darah haid atau darah penyakit? Ya, ada syarat-syaratnya. Maka ketika 3 tanda ini sudah terpenuhi, maka dia sudah disebut atau dianggap sebagai akil baligh. Kalau khunsa, masih ingat Bu, khunsa itu apa? Sudah kita singgung sebulan yang lalu. Khunsa itu adalah seorang yang mempunyai 2 kelamin. Ya. Punya 2 kelamin. Beneran 2 kelamin, Bu. Ya. Memang ada sebagian orang terlahir dengan 2 kelamin. Nah, seorang khunsa dikatakan dia sudah akil baligh ketika dia haid dan keluar mani dari kedua alat kelaminnya, tidak salah satunya. Ini khunsa. Pernah jumpa Bu orang khunsa? Belum ya? Insyaallah. Kalau di buku bahasa Indonesia, di buku fikih terjemahan Indonesia itu khunsa terjemahannya adalah banci. Saya rasa ini kurang tepat ya, karena banci kita pahami itu apa? Banci kaleng ya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Tapi terjemahan fikihnya adalah seorang yang mempunyai 2 kelamin, dua-duanya berfungsi. Dicari nanti yang dominan yang mana. Kalau yang dominan yang salah satunya, ya salah satunya bisa dioperasi sesuai dengan arahan dokter. Istilah ilmiahnya itu adalah hermafrodit, ya. Itu istilah untuk seorang yang mempunyai 2 alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Dan ini dibahas dalam fikih. Bagaimana dia sholat, boleh nggak jadi imam? Nah itu ya, termasuk pembahasan kapan dia akil baligh. Ini disinggung dalam fikih. Lalu berikutnya adalah wajib bagi orang tua ataupun walinya untuk menyuruh anak yang sudah sempurna usianya 7 tahun untuk sholat. Ingat 7 tahun hijriyah, ya, 7 tahun hijriyah. Ketika seorang anak sudah sampai usia 7 tahun hijriyah, maka wajib bagi kedua orang tuanya atau walinya ketika orang tuanya sudah meninggal untuk memerintahkan dia sholat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan seperti itu. Lalu boleh diancam, kalau kamu tidak sholat, ayah pukul. Kalau kamu tidak sholat, ibu pukul. Boleh diancam seperti itu. Dan pada usia 10 tahun, artinya sudah sempurna 9 tahun, maka boleh dipukul. Pukulnya gimana, Bu? Ini kadang orang karena tidak paham akhirnya menganggap Islam itu keras. Pukulnya adalah pukul yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak menyakiti. Tidak boleh sampai membuat luka, tidak boleh sampai mematahkan tulang, terjadi pendarahan, tidak boleh. Pukulan yang mendidik. Ini dalam syariat dijelaskan seperti itu. Termasuk bagi seorang istri yang durhaka, maka suaminya berhak untuk memukulnya. Tentu dengan pukulan yang tidak menyakiti, tidak sampai mematahkan tulang, tidak sampai membuat pendarahan, tidak di area vital. Itu syarat-syaratnya. Agar apa? Ini menjadi penegasan bahwa sholat itu wajib. Sebelum anak ini akil baligh, sebelum anak ini sudah muncul tanda-tanda akil baligh yang 3 tadi, dia sudah paham bahwa sholat itu wajib. Ditambahkan oleh ulama, maka diajarkan juga bahwa Nabi kita adalah Muhammad, bahwa Ka'bah itu di kota Mekah. Maka ada pendapat seorang yang tidak tahu Ka'bah itu di kota Mekah, maka dia kafir. Ya, seorang yang tidak tahu bahwa Ka'bah itu di kota Mekah, maka dia adalah kafir. Kenapa? Saking semua umat Islam itu tahu bahwa Ka'bah itu ada di kota Mekah. Nah ini fikih, ya, ini fikih. Jangan sampai kita salah paham. Ya, kita salah paham menafsirkan kata pukul itu dengan bebas. Boleh dengan cara apapun, boleh dengan alat yang membahayakan, tidak. Pukulan yang mendidik, yang tidak menyakiti, yang tidak mematahkan tulang, tidak membuat pendarahan, dan tidak di area vital. Nah, ini maksud
perintah hadis, pukullah anakmu ketika tidak mau sholat pada usia 10 tahun Hijriah. Lalu berikutnya pembahasan kita adalah seputar istinja atau cebok dengan batu. Dan saya rasa kita sudah pernah mendengar ini ya, hukum istinja dengan batu. Boleh? Boleh, ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus dengan 3 batu atau dengan 3 sisi batu. 3 batu berarti batunya ada 3. Kalau 3 sisi batu bisa jadi batunya 1 besar, tapi ada 3 sisi masing-masingnya. Boleh dengan itu. Boleh 2? Enggak boleh. Minimal 3. Saya sudah bersih 1 kali, 2 kali, enggak boleh. Minimal 3. 3 kali belum bersih, tambah 4. Tapi sunnahnya ganjil 5 deh, ya, genapi. 6 misalnya, 6 sudah bersih, 5 belum bersih, 6 sudah bersih, genapkan menjadi 7. Lalu yang kedua adalah harus sampai bersih, sampai tidak tersisa kecuali yang harus dibersihkan dengan air. Nanti ada caranya bagaimana, dari bagian kanan depan dulu ke belakang, lanjut bagian kirinya, terus sampai 3 kali seperti itu. Ya, sampai tidak ada sisa, kecuali sisa tersebut yang harus dibersihkan dengan air. Walaupun kerasa licin misalnya, itu dimaafkan. Ya, najis yang kecil-kecil, sisa itu dimaafkan dan kita boleh sholat. Lalu yang ketiga adalah najisnya atau kotoran atau air seninya tidak boleh kering. Kalau sampai kering, mohon maaf, ada orang BAB, dibiarkan belum cebok-cebok ini, ya. Terus ketemu batu, udah kering kotorannya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Harus dengan air. Lalu yang keempat adalah najisnya tidak boleh pindah. Pindah kemana? Ke tempat lain. Mohon maaf, terlalu bersemangat dia, akhirnya pindah ke tempat lain, ke kakinya mungkin, ke bagian lainnya. Maka bagian yang pindah tersebut harus dibersihkan dengan air. Nah, dalam fikih, mohon maaf ya, tidak ada malu ya. Dalam fikih tidak ada malu. Ini majelis yang mulia, majelis ilmu, dan semua yang kita bahas adalah ilmu. Lalu syarat yang kelima adalah tidak terkena benda lain. Misalnya ada air yang berjatuhan, air terkena kotorannya, terkena tempat keluarnya kotoran, atau misalnya pasir, ya, atau keringatnya yang banyak mengenai tempat keluarnya kotoran. Nah, maka pada keadaan ini, ya, tidak boleh menggunakan batu, harus menggunakan air. Lalu yang keenam, nah ini penting, najisnya tidak melewati muka pantat. Ya, mohon maaf. Maksudnya adalah bagian yang tertutup ketika berdiri. Ya, bagian yang tertutup ketika berdiri dan terbuka ketika jongkok. Ya, atau halamannya, halaman dari duburnya, muka dari duburnya, itu disebut dengan muka ataupun halaman. Nah, najisnya nggak boleh sampai situ, ya, tidak boleh sampai situ. Dan bagi laki-laki, najis baik air kencing ataupun kotorannya tidak boleh sampai kepala kemaluannya. Ya, tidak boleh berpindah. Kalau sampai berpindah, maka harus dengan air. Dan bagi perempuan yang sudah menikah, maka air seninya tidak boleh sampai masuk ke bagian dalam, di bagian tempat buang air kecil, masuk ke bagian dalam, tidak boleh. Ini bagi perempuan yang sudah menikah. Dan bagi yang belum menikah, maka air seninya tidak boleh melewati bagian yang nampak ketika dia duduk. Ketika dia duduk, bagian yang nampaknya itu, ketika air seninya sudah masuk ke bagian itu, maka tidak boleh cebok dengan batu, tidak boleh istinja dengan batu, harus dengan air. Nah, ini ilmu ya, ini ilmu. Lalu yang ketujuh, ya, tidak terkena air ataupun cairan lain. Yang ke-8, batunya harus suci, tidak boleh batu yang najis.
dengan batu? Boleh dengan selain batu, dengan beberapa syarat. Ya, silahkan nanti kira-kira benda apa ini yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Pertama, harus suci. Oke, suci. Kedua, harus benda padat. Ya, harus benda padat. Suci, tidak boleh najis, misalnya kotoran hewan atau batu yang sudah terkena najis tidak boleh. Yang kedua, harus benda padat. Tidak boleh benda yang cair, ya, ataupun benda yang kropos, misalnya kayu yang sudah lama dan kropos tidak boleh. Lalu yang ketiga, bisa mengangkat najis, bukan yang licin dan halus seperti kaca. Lalu syarat yang keempat, bukan benda terhormat seperti buku, makanan, anggota tubuh manusia maupun hewan. Ya, boleh ya. Nah, dari keempat syarat ini, sekarang saya tanya, apakah tisu masuk? Tisu bisa. Tisu basah? Tisu basah? Tidak boleh, karena harus kering. Harus kering. Ingat syaratnya ke berapa, Ibu? Tisu basah tidak boleh. Nih, tidak terkena air ataupun cairan lain. Yang ketujuh, tidak boleh. Orang naik gunung misalnya, nggak ada air, pakai tisu basah, tidak sah ceboknya, tidak sah istinjanya. Nah, ini kan kita kan, makanya ada perbedaan suci dengan bersih, Bu. Nah, kayak kita misalnya di kotoran, di lantai ada kotoran ya. Tuntunan syariat adalah kita hilangkan dulu bekas kotorannya, baru dengan air bersih tanpa ada campuran sabun segala macam, air bersih yang sudah hilang berarti. Nah, bolehlah habis itu dipel dengan pewangi dan sebagainya. Itu sudah selesai najisnya, hilang najisnya. Yang kedua, ada orang langsung aja pel sampai wangi. Jadi masih ada kotorannya di lantai, dipel sampai wangi. Sama-sama wangi, sama-sama bersih. Bedanya yang satu sudah suci, yang satu masih najis karena belum dibersihkan oleh air bersih. Hanya dengan air sabun. Tentu air sabun tidak menghilangkan najis, tidak menjadikan sesuatu yang najis itu suci. Nah, jadi ada perbedaan antara suci dengan bersih. Begitu pula antara kotor dengan najis. Misalnya saya sedang di hutan, pakaian kotor, saya mau sholat, boleh nggak? Selagi saya yakin pakaian saya suci, tempatnya suci, boleh aja. Mungkin adatnya kurang kan? Nah, adatnya kurang, harus pakai pakaian yang bersih. Itu perbedaannya. Ya. Kalau tisu kering sudah selesai sudah. Ya, intinya untuk apa? Untuk ceboknya itu yang kering dulu. Ya, betul, yang kering dulu. Suci dulu. Apa pernah ngalamin kita, Bu? Enggak, anak-anak camping, Ustaz. Oh, camping, ya. Naik gunung. Jadi suka bawa tisu basah gitu. Saya enggak ngeh kalau harus pakai tisu kering dulu. Ya, kering dulu, selesaikan dulu. Baru misalnya mau dibersihkan dengan air atau dengan yang lainnya, silakan. Syarat-syarat ini penting ya. Kita mungkin akan mengalami seperti camping, naik gunung, sumber air kita habis, ya naudzubillah ya, sumber air kita habis dan tersisa benda-benda yang ada di sekitar, maka fikih ini penting. Ya. Tidak hanya tisu, boleh pakai daun, boleh daun ya, daun padat ya. Atau misalnya kardus ini boleh juga. Ya. Daun tadi syaratnya 3 lembar ya, misalnya. 3 lembar atau 3 sisi daun. Kalau daunnya gede dan ada 3 sisinya, tapi rata-rata 2 Bu ya. Iya, misalnya ada 3 sisi daun, masya Allah. 6. Enggak, 3 daun atau 3 sisi daun. Bingung nggak kira-kira? Paham nggak ini? 3 batu, ada 3 batunya, ya ada 3 batunya, atau 3 sisi, atau 1 batu boleh dengan 3 sisi yang berbeda-beda. Kalau kita tadi tisu misalnya, dengan 3 tisu dan 3 ini wajib ya, wajib nggak boleh 1 atau 2.
dengan 3 tisu atau satu tisu besar misalnya punya 3 sisi, sisi atas, sisi bawah, sisi samping misalnya, dan bersih dua-duanya, ketiga-tiganya bersih. Nah itu kurang lebih. Boleh tambah 7, boleh juga. Yang penting sampai bersih. Minimal 3, maksimal infinity. Ya, sampai bersih nggak masalah. Itu syarat-syarat kita beristinja atau cebok dengan batu atau sesuatu yang sesuai dengan syarat-syarat batu ini ada 4. Setelah kita membahas tentang istinja dengan batu, kita lanjutkan pembahasan tentang arkanul wudu atau rukun wudu. Dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu itu cuma ada 6. Ya, cuma ada 6. Mazhab lain mungkin ada yang menambahkan. Jadi yang wajib itu cuma 6. Yang wajib cuma 6. Ini penting kita ketahui, cuma 6. Ada dalam surah An-Nisa, ada sudah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Sudah apa? Sudah? Belum ya? Fagsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman. Surah Al-Maidah ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ingin sholat, maka basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan basuhlah kepala kalian dan juga cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, ada 6 ibu. Pertama adalah niat. Nah, niat wajib bu ya. Dalam semua perbuatan, semua ibadah itu wajib ada niatnya. Dan ibadah kita ditentukan oleh niat kita. Kalau bicara wudu, kapan berniat wudu? Dalam mazhab Syafi'i, berniat wudu adalah saat membasuh atau mencuci bagian pertama wajah. Boleh dari atas, boleh dari bawah, samping kanan, samping kiri, terserah. Mau dari depan, intinya bagian pertama yang dibasuh wajah, maka kita berniat berbarengan gitu Bu. Berbarengan supaya basuhan wajah kita dianggap, supaya sah. Ya, kalau enggak niat berarti enggak sah. Ulang lagi. Begitu. Saya contohkan, misalnya ini air, kemudian saya membasuh bagian atas. Ketika membasuh bagian atas, hati kita ngomong, aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Terjemahannya. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Nah, boleh terjemahan boleh ya. Tapi ingat niatnya di dalam hati. Nah, inilah yang disebut dengan niat. Ya, ini disebut dengan niat. Maka ketika seorang berniat sebelum membasuh wajah, maka tidak sah wudunya. Harus berniat kapan? Ketika membasuh wajah berbarengan dengan basuhan atau cucian yang pertama pada wajah. Terserah ibu mau basuh dari depan, atas, bawah, samping kanan kiri. Yang penting ketika membasuh basuhan pertama, bagian pertama, langsung dalam hati ngomong bu, aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Sama dengan sholat, niatnya adalah saat takbiratul ihram, dalam hati ngomong Allah, dalam hati ngomong aku niat sholat fardu zuhur makmum lillahi ta'ala akbar, sampai rohnya itu, sampai R-nya, niatnya harus ada dalam hati kita. Paham bagian ini bu? Untuk niat dilafalkan sunnah, tidak wajib. Tapi yang dianggap wajib adalah yang di dalam hati berbarengan dengan basuhan pertama. Enggak, karena basuh tangan bukan wajib ibu. Yang wajib kan muka. Enggak, kumur-kumur tidak wajib, kumur-kumur sunnah. Nah, kita perbaiki bu, karena sudah tahu ilmunya, ya kita perbaiki. Makanya kita katakan di awal bahwa yang wajib dalam wudu itu cuma 6. Sisanya sunnah ibu, kumur-kumur sunnah, cuci tangan sunnah, istinsyak ya, hidung, menghirup air ke hidung, mengeluarkannya sunnah juga, telinga sunnah. Nah, nanti kita bahas. Berikutnya adalah mencuci wajah.
Ya, saya bahasakan dengan mencuci ya. Kalau membasuh mungkin sedikit air. Kalau mencuci banyak karena harus dengan air mengalir ya. Mencuci wajah. Wajah itu ya harus dibasuh semua bagiannya. Dari mana ibu? Nah, kalau laki-laki perempuan sama insya Allah. Jadi wajah itu dari tempat tumbuh rambut secara umum kita di sini ya. Ini bagian atas sampai di bawah dagu. Ini bagian atas rambut sampai di bawah dagu. Ya. Ini bagian yang wajib. Lalu yang sampingnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Bagaimana? Ada air, maka semua bagian yang tadi kita sebutkan harus diratakan dengan air. Harus. Wajib dilebihkan sedikit, nggak boleh pas. Supaya semua bagiannya tercuci dengan sempurna. Nggak boleh pas. Harus dilebihkan sedikit saja. Tapi sunnahnya lebihkan banyak supaya nanti hari kiamat bercahaya. Dalam hadis seperti itu. Wajah kita bercahaya. Saya kalau wudhu saya lebihkan banyak itu. Ya, saya lebihkan banyak. Tapi kalau wajibnya adalah lebihkan sedikit saja supaya bagian yang wajibnya terbasuh dengan rata, dengan sempurna. Kalau laki-laki berjenggot dan berjambang, jenggot sini ya, jambang berarti di sini ya, laki-laki. Nah, kalau jenggot sama jambangnya tebal, dalam jarak 3 meter, dalam jarak 1,5 meter tidak terlihat kulitnya, ini laki-laki. Maka yang wajib membasuh luarnya saja, yang dalam tidak usah dibasuh. Oke. Tapi kalau perempuan berjenggot, ada itu, ada di Eropa sebagian berjenggot, jenggot tebal sini sampai kumis tebal, maka wajib dicukur. Bukan wajib cukur, wajib membasuh bagian dalamnya. Ya, dan sunnah dianjurkan untuk dicukur karena perempuan tidak layak seperti itu. Ya, tidak benar seperti itu. Itu kasusnya jarang soalnya. Yang sering adalah laki-laki yang berjenggot. Dalam wajah kita, Bu, kalau sempurna itu ada 20 bulu. Ada 20 bulu. 1, kumis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada orang Arab di jidatnya ada lagi sampai totalnya 20 bulu. Pernah ada seorang ulama ya, gurunya guru kami penasaran, emang ada orang 20 bulu. Kemudian dia umroh. Ketika umroh Allah kabulkan doanya. Ketemu orang yang 20 bulunya itu ada di mukanya. Kita bayangkan seseram apa ya. Tapi memang dalam Islam dibahas itu. Ketika 20 bulu ini hukumnya apa? Nah, di antaranya hukumnya adalah ketika jenggot dan jambang sudah tebal bagi laki-laki dan dalam jarak 1,5 meter tidak nampak kulit dalamnya, kulit putihnya, maka yang wajib dibasuh adalah yang bagian luarnya saja. Jadi mencuci wajah harus semua merata. Lanjut, setelah wajah, tangan harus sampai siku, ya, harus sampai siku, nggak boleh pas atau sebelum, dan wajib dilebihkan sedikit supaya terkena air semuanya, wajib dilebihkan sedikit. Perhatikan juga, Bu, kita belum belajar syarat-syarat wudu nih. Bagaimana kukunya harus dibersihkan juga, ya, karena itu bisa menghalangi air masuk. Kemudian kalau ada, mohon maaf, lotion, Vaseline dibersihkan dulu, ya. Sun cream menghalangi nggak kira-kira? Sun cream atau benda-benda lain yang bisa menghalangi air seperti lilin, ya, dan berbagai macam jenisnya bisa menghalangi air masuk kulit, dibersihkan dulu dengan sabun baru berwudu. Nah, itu syarat-syaratnya. Tidak boleh ada yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Lalu setelah mencuci tangan, kita membasuh sebagian kepala. Kenapa kata sebagian, Bu? Dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu adalah membasuh sebagian kepala saja, walaupun hanya 1 titik kepala. Bukan rambut ya, kepala. Kalau orang botak berarti kepalanya. Ada orang nggak tumbuh rambut sama sekali, kepalanya dibasuh. Makanya istilah dalam fikih dalam Al-Quran itu basuhlah kepala kalian, ya, bukan rambutnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i sedikit bagian kepala saja dibasuh maka sudah cukup, walaupun 1 titik.
walaupun pakai tisu, walaupun saya minta tolong teman untuk mengusap atau meneteskan air, maka sah juga. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Lalu sunnahnya bagaimana? Dibasuh semuanya. Kenapa? Karena mazhab Maliki mewajibkan untuk membasuh semua bagian kepala. Sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan membasuh sebagian kepala saja walaupun satu titik, untuk menjaga agar kedua pendapat ini tetap aman, ya. Maka sunnahnya adalah membasuh semua bagian kepala. Makanya kita kalau lihat santri-santri membasuh gini-gini aja, Bu, ya, itu sah, nggak masalah, ya, nggak ada masalah. Tapi sunnahnya tetap basuh semuanya. Nanti ada 3 kalinya, ya, tetap sunnahnya seperti itu. Lalu berikutnya mencuci kaki, harus sampai mata kaki. Dan saya merasa semuanya sudah tahu di mana mata kaki. Kami punya teman, di mana mata kaki? Jawabnya yang di ujung jempol. Ya, dia belum tahu di mana mata kaki. Di mata kaki itu ada di samping kanan, samping kiri. Ya, satu kaki ada 2 mata, berarti 2 kaki ada 4 mata. Ustaz, ada yang terpotong kakinya sampai mata kaki. Ya udah, tidak ada kewajiban, tapi sunnahnya tetap dibasuh sisanya. Begitu. Harus sampai mata kaki, wajib dilebihkan semuanya supaya terkena air. Ya, diperhatikan juga tadi kukunya, sela-sela jarinya, kemudian tidak ada yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, itu diperhatikan juga. Yang kelima, lalu yang keenam adalah berurutan. Maksudnya tidak boleh tangan dulu baru wajah, tidak boleh kaki dulu baru tangan, tidak boleh. Atau kaki dulu baru kepala, tidak boleh. Tapi kasusnya begini, Bu. Saya wudu, ya, baru sampai muka. Sampai muka selesai, saya dipanggil sama orang tua. Dipanggil, ya, ada kerjaan, ada sesuatu, saya kerjain sekitar setengah jam. Terus saya balik lagi wudu. Ulang dari awal atau lanjut? Jawabannya adalah lanjutkan. Apa bedanya, Ibu? Bedanya kalau yang kasus saya tadi itu bukan berurutan, tapi berkesinambungan. Artinya dari muka langsung tangan, langsung kepala. Kalau berurutan itu harus berurutan, nggak boleh kepala dulu baru tangan. Apa bedanya, Ibu? Nah, berkesinambungan dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Jadi kalau saya tadi kasusnya lagi basuh muka, sudah sempurna ini, dipanggil orang tua, dipanggil teman, ngobrol dulu, setengah jam ngobrol. Saya lanjutin wudunya, lanjut tangan, lanjut kepala. Selagi nggak batal, ya, lanjut tangan, lanjut kepala, lanjut kaki, dan seterusnya. Tapi makruh itu, Bu, ulang aja dari awal, ya, supaya dapat sunnahnya. Tapi boleh. Andaikan misalnya airnya sedikit, yang tersisa hanya setengah botol, misalnya di tengah perjalanan kita ada keperluan, sudah selesai basuh wajah, ya udah lanjut aja tangan, ya, lanjut kepala dan seterusnya. Itu fikih memudahkan kita, ya. Adapun kalau berurutan, ya harus, nggak boleh tangan dulu baru muka, nggak boleh seperti itu. Harus berurutan dari awal, niat, muka, tangan, kepala, kaki, dan juga berurutan. Nah, ini 6 rukun yang ada dalam mazhab Syafi'i. Sisanya kumur-kumur, telinga, cuci tangan, dan lain-lain sunnah. Bagus dilakukan, Ibu, supaya wudunya sempurna, sholatnya khusyuk dan diterima, pahalanya nambah. Tapi andai airnya sedikit, Bu, atau waktunya cuma beberapa menit lagi mau habis, maka nggak apa-apa, 6 aja. Ukuran air wudu, yang penting tidak ada ukuran tertentu, Ibu. Yang penting kita cek, yang penting dari membasuh wajah misalnya, membasuh wajah bahkan air setengah gelas bisa, Ibu.
Bagaimana caranya? Kita akali saja, kita tuang sedikit, ya menggenang, ya kemudian kita alirkan ke wajah kita. Harus sampai mengalir. Tidak boleh cuma cipratan-cipratan aja. Semprot kalau sampai mengalir nggak apa-apa. Nggak boleh hanya semprot, nggak boleh terus sampai mengalir. Nah, kira-kira berapa itu dibutuhkannya? Tangan juga ibu, tangan juga harus sampai mengalir, ya ada alirannya terlihat. Kemudian kepala, kalau kepala nggak apa-apa, makanya saya bahasakan dengan membasuh, nggak apa-apa, cuma stretch, udah selesai, nggak perlu sampai ngalir. Kaki mencuci harus sampai ngalir, Nah, kira-kira setengah gelas cukup? Di Masjidil Haram. Iya, nah semprotnya sampai mengalir ibu. Sampai mengalir. Misalnya kita batal di tengah kan, ke belakang repot, kita bawa itu semprotan. Berarti sunnahnya agak sulit kan, buat kumur-kumur sebagainya. Ya sudah, yang wajib aja. Semprot ke muka, terus berapa kali semprotan sampai ada alirannya, sampai mengalir. Ya, kira-kira udah mengalir, langsung kita berniat. Kita basuh dan langsung berniat di hati. Nawaitul wudu'a itu Rafil hadatil asghari fardhan li ta'ala. Sudah terbasuh semuanya dari atas sampai bawah, sampai bagian bawah dagu, telinga kanan, telinga kiri sudah terbasuh. Nah, lanjut ke tangan. Tangan juga semprot ibu sampai ada alirannya. Gak boleh hanya sekali atau 2 kali saja. Alirannya yang kiri juga. Kemudian kalau kepala boleh sekali aja. Yang penting ada basahan, nggak masalah. Kemudian lanjut ke kaki. Nah, kalau kaki juga harus ada alirannya. Makanya mencuci, ya kan? Ada alirannya. Kalau membasuh, yang penting basahan, yang penting terbasah. Nah, kalau kepala misalnya di tengah jamaah Masjidil Haram, ya aurat, ya kita menjaga itu dari dalam nggak apa-apa, dari luar, yang penting kena ke bagian kepalanya. Ya, mudah ya insyaallah. Ya, Pak Ustaz, kalau kita baca al-jihad kan pertama tuh tangan dulu, kalau gitu baca 2 kali niat aja sama pas Ustaz. Niat yang wajib itu di hati. Iya, di hati bacanya 2 kali, pas tangan. Ya boleh. Ya, boleh ya. Yang penting yang dianggap niatnya itu pas di wajah. Ya, itu yang dianggap niat. Adapun sebelumnya itu gak dianggap niat. Itu mungkin hanya sebagai penguat aja. Ya, penguat saja. Itu kurang lebih untuk wudu. Jadi insyaallah Ustaz tuh kalau mengalir itu maksudnya tuh satu aliran atau semuka alirannya gitu? Enggak, satu aja. Oh, cukup. Ya, sekiranya sudah ada yang mengalir, nanti tinggal diratakan. Nah, tapi ibu jangan sampai lepas tangannya ya. Nah, ini penting juga. Kasusnya tadi di Masjidil Haram, semprot, sudah bagus nih ngalir. Jangan lepas tangannya ibu, terus. Karena kalau lepas, kita belum bahas ini ya. Kalau lepas, dia menjadi air musta'mal, air yang tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Semprot nih sampai ngalir, tangannya jangan lepas ibu, jangan lepas dari muka, sampai semuanya merata, jangan sampai lepas. Sama seperti tangan, kita udah semprot, jangan sampai lepas tangan kita ini dari basuhan, sampai pastikan semua bagian tangannya sudah tercuci dengan sempurna. Susah gimana ya? Misalnya katakanlah ini semprotan, kita semprot sampai mengalir, pastikan nggak boleh lepas bu, terus sampai merata, jangan lepas. Karena kalau saya lepas ini nggak bisa lagi saya pakai bu, udah terpisah ini, jadi air musta'mal yang nggak bisa dipakai untuk bersuci. Saya ngulang lagi gitu Ustaz. Semprot lagi. Tapi sekiranya sekali kan yang wajib itu sekali saja. Ya, kalau dalam keadaan yang agak sulit sekali cukup.
Sunnahnya memang 3 kali, sekali cukup. Termasuk misalnya ibu kita sudah terlanjur ya membasuh, mencuci yang kiri dulu baru kanan. Dalam madzhab Syafi'i nggak apa-apa, ya hukumnya makruh. Misalnya kita wudhu sengaja atau tidak sengaja, cuci yang kiri dulu baru kanan, sah nggak wudhunya? Sah, tapi makruh. Ya, buru-buru atau gimana? Kita tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Wudhunya sah tapi makruh. Ya, sebaiknya sunnahnya mendahulukan kanan baru kiri, termasuk kaki. Kalau wajah kan nggak mungkin kanan kiri kan, karena satu kesatuan. Kaki misalnya kiri dulu, lupa kita, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Karena tetap sah wudhunya tapi makruh. Ya, nanti pas wudhu berikutnya ya kanan dulu supaya sunnah. Ustaz, kalau untuk wanita gimana kalau lagi di keramaian gitu? Kan nggak boleh auratnya nggak boleh. Ya, nah itu diakali Bu, gimana kira-kira? Gimana? Diakali supaya tidak terlihat. Oh jadi harus tetap bener kan? Kadang-kadang ada yang bilang disemprot di bajunya gitu kan? Itu harus benar-benar. Rata-rata kalau di tempat wudhu kan sudah satu area ya. Kasusnya gimana kira-kira? Dalam Ya, keramaian. kalau kaki misalnya kan pakai kaos kaki itu kan. Ya. Kan airnya harus mengalir tuh. Kan kalau di kaos kaki nggak mungkin mengalir ya. Kalau kasusnya seperti di Masjidil Haram, jamaahnya perempuan semua kan? Kalau yang disemprot itu kan berarti kan misalnya kita lagi tawaf tuh. Contohnya kentut tuh. Kentut. Terus Ya. gimana semprotnya? Kalau lagi tawaf, mungkin kan untuk kembali ke area wudhu jauh ya kalau tawaf itu. Apalagi dia nanti atas ya. Iya. Ini perlu. Saya belum tahu jawaban pastinya. Apakah ada toleransi soal aurat ini? Tapi soal aurat yang saya tahu dalam fikih itu cuma 2, aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat, itu aja Bu. Saya belum dapat ini aurat ketika wudhu di hadapan non mahram yang bukan mahram. Karena aurat dalam sholat sama aurat di luar sholat itu beda. Laki-laki, perempuan masing-masing punya aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Perempuan juga sama seperti itu. Nah, kalau aurat di selain kedua ini saya belum tahu. Nanti insya Allah saya cari dulu untuk masalah ini, karena memungkinkan terjadi Bu ya, ketika tawaf ataupun di keramaian di pasar misalnya. Ya insya Allah. Apakah boleh menyapu sepatu? Kebanyakan pas kaki ada yang bilang boleh. Iya, ada yang bilang boleh, tapi saya tidak mengambil pendapat itu, karena itu bukan pendapat madzhab Syafi'i. Darurat misalnya di bandara nggak ada tempat mencuci kaki, termasuk itu ya misalnya begitu, boleh ambil pendapat yang boleh. Ya. Betul madhab. Ya, tukar madhab kalau tujuannya bukan untuk bermudah-mudahan nggak masalah. Ya. Kalau tujuannya untuk yang enak-enak aja baru nggak boleh. Itu ada saya rasa sudah pernah dibahas ya sama Ustaz sebelumnya soal ini ya, dalam keadaan darurat. Itu soal wudhu ya. Cuma 6 ya, cuma 6 yang wajibnya saja. Adapun sisanya sunnah. Bagus dilakukan supaya wudhunya sempurna, sholatnya semakin khusyuk dan diterima Allah. Karena ibadah itu 2 ya Bu, sah dan diterima, 2 hal yang berbeda. Bisa saja sholat kita sah tapi tidak diterima. Sah secara rukun, sah secara syarat, tapi tidak diterima karena belum khusyuk. Makanya 2 hal yang berbeda Bu ya. Pastikan sholat kita khusyuk dan diterima. Sholat khusyuk dimulai dari wudhunya yang khusyuk. Wudhu yang khusyuk dimulai dari wudhunya perlahan-lahan, menikmati wudhunya, menikmati kumur-kumurnya, menikmati membasuh mukanya. Setiap gerakannya dia nikmati. Bahkan sebagian ulama menganjurkan doa untuk setiap anggota tubuh yang dibasuh. Tujuannya agar kita menghayati wudhu kita. Dan insya Allah orang yang menghayati wudhunya, sholatnya akan khusyuk. Tapi orang yang wudhunya terburu-buru, maka sholatnya juga seperti itu. Merasa terburu-buru, dikejar, tidak tenang,
berakhir tidak khusyuk, dan naudzubillah kalau sampai tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting, hal ini penting bahwa dalam beramal harus dengan ilmu. Ya, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak. Kita pastikan hal-hal kecil seperti ini kita sudah paham dan sudah bisa kita ajarkan ke keluarga kita. Nah, berikutnya adalah niat. Nah, seputar niat ya. Niat adalah bermaksud, ini artinya Bu, adalah bermaksud melakukan sesuatu. Oke, misal saya mau sholat, saya mau wudu, dan beriringan dengan perbuatannya. Misalnya saya niat wudu beriringan dengan membasuh muka. Saya niat sholat beriringan bersama dengan takbiratul ihram. Itu contohnya, beriringan dengan perbuatannya. Ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Ya, semua niat tempatnya di hati. Melafalkannya boleh tidak saya sebelum sholat usolli fardhu dhuhri, boleh. Tapi sunnah, tidak wajib. Dan yang dianggap adalah yang di hati. Misalnya Ibu, saya sholat zuhur nanti. Sebelum zuhur saya udah niat, saya lafalkan niat saya. Sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, sebagai makmum lillahi ta'ala. Allah, saat Allahu Akbar itu niat saya sholli fardhu asri. Saya niat fardhu asar lillahi ta'ala. Sah nggak salat saya Bu? Sah nggak salatnya? Salatnya tidak sah karena yang di hati salat asar, yang dilafalkan salat zuhur. Tapi insya Allah jarang seperti itu. Insya Allah jarang. Makanya tujuan dilafalkannya niat itu untuk menguatkan hati. Ya, makanya ulama mazhab Syafi'i mengatakan melafalkan niat sunnah, dianjurkan supaya lisan kita menguatkan hati kita saat berniat. Berapa banyak orang yang sibuk dengan kesibukannya, datang waktu sholat tidak melafalkan niat, pas sholat kosong aja, pas takbir kosong, nggak ada niat di sini. Atau pas takbir niatnya malah niat yang lain, niat sholat yang lain. Nah makanya ulama menganjurkan sebelum sholat ya atau sebelum wudu kita lafalkan niat kita. Usolli fardhu dhuhri. Nah, kita udah kuat ini, lisannya udah kuat ya, untuk menguatkan di hati. Menguatkan niat yang di hati akan dilaksanakan saat takbiratul ihram. Nah, boleh ya. Mazhab lain ada yang mengatakan tidak sunnah. Tidak masalah ya. Tidak masalah, perbedaan adalah rahmat. Jadi dalam mazhab Syafi'i melafalkan niat hukumnya sunnah. Nah, waktunya kalau dalam wudu ketika membasuh atau mencuci bagian pertama kali di wajah. Lalu maksud berurutan adalah tidak mendahulukan bagian lain atas bagian lain. Sudah kita singgung sebelumnya dan memang redaksi kitab seperti ini, maka kita terjemahkan apa adanya. Selesai kita dari pembahasan wudu, kita lanjut berikutnya ke hukum air. Nah, air yang kita pakai untuk mandi, bersuci dan lain sebagainya, dalam mazhab Syafi'i tinjauannya ada dua, air sedikit dan air banyak. Duanya, air sedikit dan air banyak. Apa itu sedikit? Apa itu banyak? Air sedikit adalah air yang di bawah 2 qullah. Nanti kita akan singgung apa itu 2 qullah. Air sedikit adalah air yang di bawah 2 qullah. Apa konsekuensinya? Ketika air sedikit ini kejatuhan najis, maka airnya otomatis menjadi najis. Otomatis. Yang di gelas sedikit atau banyak ya? Sedikit ya. Ada kotoran cicak misalnya, jadi najis? Jadi najis. Boleh saya minum? Tidak boleh. Kita tidak boleh mengkonsumsi yang najis. Lalu air banyak. Air banyak itu 2 qullah atau lebih. 2 qullah atau lebih.
Ini air banyak. Nah, air banyak konsekuensinya kejatuhan najis. Tidak otomatis najis. Tapi dilihat dulu, apakah bau, warna dan rasanya berubah. Harusnya saya pakai atau ya, bau atau warna atau rasanya berubah. Nah, salah satunya berubah, nah sudah mempengaruhi, menghilangkan sifat sucinya. Nah, ini air banyak. Kita ulangi, air sedikit adalah air yang di bawah 2 kullah. Dan konsekuensinya, ketika air sedikit kejatuhan najis, maka airnya otomatis menjadi najis juga semuanya. Air banyak 2 kullah atau lebih kejatuhan najis tidak otomatis menjadi najis. Tapi dilihat dulu, apakah bau, warna atau rasanya sudah berubah. Kalau belum, suci. Kalau sudah, berarti menjadi najis. Ini air ya, bukan minyak, bukan bensin misalnya. Ini air. Air yang saya maksud adalah air bening, air bersih yang kita gunakan untuk berwudu, bukan air sabun, bukan air campuran apapun, tapi air bersih. Lalu apa 2 kullah itu? Ada 3 pendapat. Silahkan kita pilih yang sesuai dengan maslahat kita. Ada yang bilang 270 liter, 190 liter, 175 liter. Oke lah, ibu ambil yang terendahnya, 175 liter. Artinya air yang di bawah 175 liter adalah air sedikit. Dan air 175 liter atau lebih air banyak. Yang di ember sedikit atau banyak itu? Sedikit. Karena tidak sampai 175 liter. Bak mandi sedikit atau banyak? Kira-kira sampai nggak 175 liter? Gitu aja. Sampai. Bak mandi full sampai 175 berarti banyak. Kolam renang sampai berarti banyak. Itu ukurannya. Makanya kita berhati-hati ketika ember kecil kita letakkan dekat dengan kloset. Ada kemungkinan najis masuk ke dalam situ. Ketika buang air kecil, buang air besar, ada kemungkinan najis itu loncat ke dalam situ. Nah, ketika najisnya dan kita yakin bahwa itu masuk ke dalam ember tersebut, otomatis air di dalam embernya menjadi najis. Nah, madhab Syafi'i seperti ini. Tapi syaratnya harus yakin, ya. Harus yakin. Jadi nggak boleh kayaknya ada deh, nggak ada. Oh, kalau ada kayaknya itu nggak ada insyaallah. Ya. Jadi jangan, ya. Pastikan, yakinkan bahwa najisnya ada. Kita sering singgung misalnya ketika ada anjing misal masuk ke masjid ini, masuk dia jejak kakinya nampak karena habis menginjak lumpur, habis masuk keluar lagi. Nah, pas ada yang masuk, wah jejak kaki anjing ini, gimana? Ya sudah, bersihkan saja yang ada jejak kakinya. Jangan kita kayaknya dia jilat ini deh, kayaknya dia jilat yang itu deh, enggak, anggap aja nggak ada. Kecuali ada CCTV-nya, Bu ya. Kalau CCTV-nya yang menunjukkan jelas, oh ternyata dia jilat tirai itu, ya sudah, tirainya dijilat. Yang tidak kita lihat secara yakin dia menjilat itu, tidak menginjak itu dan injakannya basah pastinya, maka ya sudah suci. Dan masuk kita misalnya ke kamar mandi. Kamar mandi, selagi kita tidak melihat ada cipratan di situ, ada air kencing yang tergenang, ada kotoran yang nampak, ya sudah suci. Nanti misalnya jangan sampai ragu, kita gantungin baju, gantungin pakaian, jatuh pakaiannya. Misalnya gitu kan, jatuh pakaiannya, kamar mandi umum ini, suci kan pakaian kita? Ya selagi kita tidak melihat bendanya ada di situ, nempel ke pakaian itu, sudah suci. Tapi nggak boleh sholat di situ, Bu ya, karena ada larangannya khusus.
Tidak boleh sholat di kamar mandi sebersih apapun. Walaupun bersih, wangi, kamar mandi hotel, nggak boleh sholat di situ. Ya kan? Dan tidak sah karena ada larangannya. Termasuk tidak boleh tidur di kamar mandi juga. Ya, karena adabnya tidak boleh tidur di kamar mandi. Ini seputar air. Ya, sebagian ulama ketat dalam masalah ember kecil di kloset. Dia langsung otomatis mencucinya, langsung mengisi dengan air yang baru, sehingga ini menjadi suatu ketakutan ya bagi sebagian masyarakat, tidak mau menggunakan air yang ada di ember kecil di dekat kloset karena menganggap itu najis sebenarnya. Kalau kami pribadi, selagi tidak ada bendanya di situ, tidak nampak, insya Allah suci. Cuma kita hati-hati ketika kita yang buang air, pastikan tidak ada cipratan najis kita yang masuk ke ember tersebut. Ini penting ya. Nanti kita bisa lihat rumah kita cek ya apakah memungkinkan ada najis yang loncat ke situ. Sekiranya memungkinkan, maka kita atur posisinya agar dapat berjauhan. Pak Ustaz, kalau berdoa di dalam kamar mandi boleh? Berdoa? Misalnya kita Berdoa. istighfar atau Enggak ya Bu. nggak apa-apa? Enggak boleh. Ah, Di dalam hati Bu. iya dong. Iya, dalam hati. Enggak boleh berzikir di kamar mandi, tidak boleh berzikir dengan lisan. Enggak boleh. Termasuk kita wudu Ibu. Wudu, di antara sunnah wudu itu adalah mengucapkan basmalah kan? Bismillah, cuci tangan. Tapi wudunya di kamar mandi ini, ya jangan basmalah, dalam hati aja. Ya, dalam hati aja. Itu betul masuk hukum seperti itu. Tapi wudunya sah. Ya, wudunya sah. Bahkan walaupun ada najis yang nempel misalnya, ya tinggal dibersihkan saja, wudunya tetap sah. Seringkali kita khawatir begini, apakah saya udah wudu nih, ya, udah sah wudu saya, tengah jalan saya nginjek kotoran, wudunya batal nggak? Ya nggak batal gitu. Nanti kita belajar pembatal wudu di pertemuan berikutnya. Saya lagi ke kamar mandi, selesai wudu sah, terinjak kotoran saya misalnya, yang tadi masih ada tersisa, ya wudu tetap sah, bersihkan saja najis. Nah, kita pelajari tentang pembatal wudu. Saya pernah baca itu, saya lihat katanya wudu di kamar mandi tidak sah. Nah ini saya bingung apa dasarnya gitu. Karena semua syaratnya terpenuhi. 6-6-nya terpenuhi. Niat, muka, tangan, kepala, kaki, berurutan terpenuhi. Gak ada yang menyebabkan dia tidak sah. Nah, najis gak membatalkan wudu. Itu jadi persoalan. Termasuk kita wudu, mohon maaf, dalam keadaan telanjang, kita boleh. Tapi adabnya kita tutupi lah. Ya, adabnya tutupi. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang pembatal wudu. Cuma ada 4 itu dalam mazhab Syafi'i itu. Cuma ada 4. Ya, jadi selain daripada 4 itu tidak membatalkan wudu kita. Sampai sini paham ya soal 2 bulan? Kalau kita sholat, saya pernah dengar ada ceramah dari ustazah, dari mana nggak tahu ya, katanya kalau sholat jangan pakai tank top gitu ya. Lah saya bilang kalau di sini kan kadang-kadang panas, kalau saya pakai tank top tapi kan tengah. Jadi gimana? Sholat itu yang penting menutup aurat. Iya. Enggak. Sholat itu menutup aurat Ibu. Menutupnya dengan apapun boleh. Ya soalnya ada ustazah yang bilang kalau sholat jangan harus pakai alur panjang. Jangan itu adat nanti. Bukan jangan tidak sah. Katanya gerah banget gitu kalau saya pakai. Iya, intinya sholat itu menutup aurat. Laki-laki contohnya Bu ya. Laki-laki aurat sholatnya, kita bicara aurat sholat nih, bukan aurat di luar sholat. Aurat sholatnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ya, lebihkanlah di atas pusar sampai di bawah lutut supaya saat ruku, saat sujud nggak nampak gitu kan auratnya. Oke, saya sholat pakai sarung aja, saya nggak pakai baju.
tapi saya nggak beradab, saya nggak sopan sama Allah, sah sholat saya. Yang penting itu aurat. Oke, saya nggak ada sarung, adanya lumpur, saya pakai lumpur ini aurat saya. Sah sholat saya? Sah, kan tertutup sama lumpur. Yang penting tertutup, tidak nampak. Ya, yang nggak boleh itu pakai baju plastik, walaupun tertutup. Itu nggak boleh. Atau dalam kegelapan, malam-malam ini bu, mati lampu kita, nggak kelihatan kan? Sholat telanjang, sah? Enggak sah, karena tidak menutupi tubuh kita. Yang penting tertutupi bu. Soal adat itu lain ya. Soal adat lain. Adatnya ketika laki-laki ya kita pakai baju koko atau pakai gamis, ya pakai peci, sunahnya lagi. Yang perempuan seperti itu. Nah, termasuk aurat perempuan, kita singgung Bapak ya. Aurat perempuan itu dalam sholat adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Oke. Berarti muka itu mana Bu? Wajah. Ini wajah kan? Nah, harus ditutup ya. Berarti harus ditutup bagian atasnya. Dagunya harus ditutup karena ini aurat. Ya wajah cuma ini kan? Nah ini sudah aurat. Jadi kalau pakai mukena ataupun nggak pakai mukena, karena sudah menutupi semuanya, sudah pakai kaos kaki, sudah baju panjang, kerudungnya jilbabnya panjang, ini tutup. Ya, bagian bawah dagunya tutup. Karena ini adalah aurat. Ya dalam mazhab Syafi'i ini adalah bagian bawah dagu ibu. Tutup sampai sini ya. Tutup sampai tulang ini bu. Ujung tulang ini. Nah ditutup seperti itu. Nah ini baru yang wajahnya. Itu ya. Itu tentang sholat insyaallah. Dan ini saling berkaitan bu ya. Wudu, sholat, ya syarat sholat, pembatal-pembatal. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa kita singgung. Nah, sekarang kita akan singgung sedikit sebelum waktunya habis tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Apa sebutannya bu mandi besar bu ya? Atau mandi junub? Ya bisa orang beda-beda ya. Ada mandi besar, ada mandi junub, ada keramas. Dengan istilah berbeda-beda. Dalam fikih disebut al-ghuslu, yaitu mandi aja sudah otomatis menjadi mandi besar. Cuma ada 6 ibu dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan mandi besar. Yang pertama, sebabnya adalah masuknya kepala zakar laki-laki ke farji. Masuknya kepala zakar laki-laki ke farji. Kalau kepala zakar insya Allah sudah jelas. Farji, yang dimaksud dengan farji ini kemaluan manusia depan maupun belakang, hewan depan maupun belakang, itu disebut dengan farji. Jadi farji itu luas maknanya ibu, tidak hanya khusus terbatas kepada kemaluan perempuan saja, tapi kemaluan perempuan depan maupun belakang duburnya, laki-laki juga seperti itu, depan maupun belakang, hewan depan maupun belakang, itu disebut farji. Mohon maaf, ada orang laki-laki bersetubuh dengan hewan, laki-laki wajib mandi kan? Wajib mandi. Ada yang seperti itu kan? Lihat ayam, dia setubuhi. Ayamnya nggak wajib mandi karena dia hewan. Hewan nggak terikat dengan hukum syariat. Laki-laki yang error ini yang wajib mandi. Termasuk laki-laki menyetubuhi mayat. Mayatnya udah gak wajib mandi karena udah dimandikan. Laki-laki yang error ini yang wajib mandi. Ya, laki-laki menyetubuhi perempuan sama, laki-lakinya wajib mandi, perempuannya juga wajib mandi. Ya, wajib mandi. Atau laki-laki menyetubuhi laki-laki, dua-dua wajib mandi sama. Intinya ketika sudah terjadi ini, maka dua-duanya wajib mandi, baik yang memasukkan atau yang dimasukkan, kecuali hewan, karena hewan tidak terbebani hukum syariat. Atau mayat sudah meninggal, sudah lepas tanggung jawab dia. Paham ya? Jadi pengertian farji ini luas.
Ya, tidak terbatas hanya kemaluan perempuan saja, tapi kemaluan manusia, laki-laki perempuan depan belakang, hewan depan belakang. Itu. Nah, yang kedua, keluar air mani, berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan juga. Keluar air mani bagi untuk yang pertama kalinya ini. Keluar air mani untuk yang pertama kali, bukan yang kedua, ketiga, seterusnya. Maksudnya gimana? Ada seorang suami istri sudah selesai berhubungan, kemudian saat mandi misalnya, dari kemaluan istri keluar air mani, keluar, sudah selesai padahal, wajib mandi lagi kan? Itu kan jadi persoalan kita. Setelah mandi selesai, sudah bersih, keluar lagi air mani, wajib mandi kan? Nah, dilihat ketika saat berhubungan dia sudah menyelesaikan syahwatnya, maka dia wajib mandi, karena mungkin itu mandi dia tercampur dengan suaminya. Tapi saat berhubungan tidak menyelesaikan menuntaskan syahwatnya, maka tidak wajib mandi, karena itu mandi suami dia. Ya, itu rinciannya seperti itu. Ketika seorang misalnya perempuan sudah selesai, kemudian mandinya dimasukkan lagi ke kemaluannya, lalu dikeluarkan lagi, wajib mandi lagi? Enggak. Karena yang wajib mandi adalah mandi yang pertama kali keluar, yang disebabkan oleh syahwat tersebut, bukan yang kedua kalinya dimasukkan dengan sengaja, atau bukan mandi dia itu, tapi mandi suaminya, maka tidak mewajibkan mandi. Kalau begitu ya untuk nomor 2 ini. Dan ini mandi sendiri, bukan mandi siapapun ya, bukan mandi orang lain, tapi mandi sendiri. Yang ketiga adalah selesai dari haid, ya, dari menstruasi. Insya Allah sudah jelas. Ketika seorang perempuan sudah selesai dari menstruasi, sebelum beribadah wajib untuk mandi besar terlebih dahulu. Kecuali apa? Kecuali saat puasa ya. Puasa nggak apa-apa. Misalnya seorang suci, perempuan menstruasi, sebelum sahur suci dia, taruh mandinya gitu kan, makan dulu, sahur dulu, ya udah gitu, nggak apa-apa. Mandinya saat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, nggak masalah. Boleh dia melanjutkan puasa, gitu ya. Termasuk orang junub, ya, suami istri setelah berhubungan junub, tapi pas sahur ini, sahur dulu nggak apa-apa. Sahur dulu, kemudian ya katakanlah sudah adzan subuh, baru mandi sebelum sholat subuh, nggak masalah. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Tapi kalau sholat harus mandi dulu, baru dia boleh sholat. Ini seputar haid. Yang keempat nifas, ya, nifas adalah darah yang keluar setelah, dalam mazhab Syafi'i, nifas adalah darah yang keluar setelah selesai melahirkan. Semuanya, anaknya kembar dua-duanya harus keluar dulu. Walaupun antara 1 dan 2 kakak adiknya lama keluarnya, belum nifas itu bu. Ya, antara 1 misalnya lahir dulu, kelar nih, keluar darah, itu belum nifas. Ya, belum nifas. Nunggu yang adiknya keluar dulu nih, baru ini nifas. Ya, walaupun yang keluarnya itu segumpal darah. Ada orang keguguran misalnya, ketika segumpal darah ini keluar, dan kata dokter segumpal darah ini adalah anak yang gak jadi, bukan darah ya, tapi anak yang gak jadi keluar, nah itu sudah nifas gitu. Termasuk juga nomor 5, 1 paket ini melahirkan, ya, melahirkan, selesai melahirkan juga mewajibkan mandi. Tapi kan melahirkan sama nifas paket kan, normalnya, ya sudah nifasnya, jalani masa nifasnya dulu selama 40-60 hari, selesai itu baru mandi. Tapi ada orang melahirkan tanpa nifas, ada, kering gitu kan, kering tanpa nifas. Pernah ada kan bu ya? Gak pernah. Coba lihat YouTube bu. Melahirkan kering bayinya ibu, insya Allah ya, bayinya kering tanpa darah. Nah ya itu luar biasa. Makanya 2 paket ini, nifas dan melahirkan ini, 2 hal berbeda. Ada orang melahirkan tanpa nifas, itu ada. Ya, ada melahirkan tanpa nifas. Tapi normalnya orang melahirkan disertai dengan nifas. Lalu yang terakhir, nomor 6 adalah meninggal dunia.
mandinya. Siapa yang wajib mandi, Bu? Hah? Yang wajib mandi mayit. Yang wajib mandi kita yang masih hidup, kita mandiin dia. Enggak, kita mandiin mayit. Kan kalau 1 sampai 5 yang wajib mandi itu orangnya. Nah, nomor 6 yang wajib mandi itu kita yang mandiin dia. Jadi kewajibannya itu atas kita. Ya, kewajibannya atas kita. Dan kita berdosa ketika ada seorang muslim meninggal, kita tahu dan kita nggak mandiin, nggak sholatin, nggak kuburin, berdosa. Satu kampung berdosa itu, karena hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi ada kisah ya, guru kami menceritakan karomah ya, insya Allah, karena seorang ini semasa hidupnya rajin ibadah, ketika meninggal dia yang mandiin sendiri, dia yang mandiin dirinya sendiri, gitu, insya Allah. Ada juga sahabat siapa yang dimandikan oleh malaikat. Siapa nama sahabatnya itu? Hamdalah ya, betul. Yang dimandikan oleh malaikat. Sehabis berhubungan dengan istrinya dipanggil perang. Sahabat itu kalau udah diajak perang itu nggak mikir apa hartanya, keluarganya, langsung perang, syahid. Masih junub itu. Nah, dimandikan oleh malaikat. Makanya julukannya adalah wasirul malaika, seorang yang dimandikan oleh malaikat. Insyaallah itu meninggal. Berikutnya, setelah kita mengetahui sebab-sebab dari seorang itu wajib untuk mandi wajib, yang terakhir pembahasan kita adalah rukun mandi wajib. Rukunnya cuma 2 ya, mandi wajib itu cuma 2 yang wajibnya. Cuma 2. Pertama, niat pada rasuhan pertama kali pada anggota tubuh manapun. Apa niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, aku niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar lillahi ta'ala. Harus ada niatnya, enggak boleh Allah saja gitu. Ya, nggak boleh lempeng aja tanpa niat, nggak boleh. Harus ada niat. Niatnya kapan? Niatnya adalah pada basuhan pertama kali. Terserah mau basuh dari kaki, mau cuci dari pinggang, misalnya mau mandi dari perut, dari bagian manapun yang pertama kali kita siram, maka kita berniat di situ dalam hati pastinya. Aku niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar lillahi ta'ala. Atau Arabnya kan, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Harus ada. Nah, kalau sudah ada berarti startnya dari situ itu. Mulainya dari kaki, misalnya kaki udah terbasuh, dah sisanya. Baru yang nomor 2 Ibu, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Semuanya harus terbasuh, lipatan-lipatannya, maaf bagian gemuk, lipatan-lipatannya harus terbasuh semuanya. Tidak boleh ada yang menghalangi air. Kuku-kukunya pastikan, ya, pastikan sudah bersih. Telinganya, pusarnya, pastikan sudah bersih juga ketika mandi besar. Apalagi rambutnya, nah, terkhusus rambutnya yang terikat, misalnya rambut yang keriting, pastikan itu sudah terbasuh sampai kulit-kulitnya. Semua bagian terbasuh, bagian yang nampak terbasuh rata, selesai. Ya. Adapun selain itu seperti membersihkan najis dulu, kemudian wudu mulai dari kanan itu sunnah, bagus dilakukan supaya mandi junubnya atau mandi besarnya sempurna. Kalau sudah mandi besar langsung sholat boleh nggak? Boleh, nggak usah wudu, dengan catatan selama mandi besar tidak melakukan pembatal wudu, tidak nyentuh kemaluan, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak buang angin. Mandi besar ya, selesai mandi langsung sholat boleh, nggak perlu wudu lagi, karena wudunya sudah tercover dengan mandi besarnya. Dengan syarat apa Bu? Dengan catatan tidak melakukan pembatal wudu ketika mandi besar. Ya, itu dalam adab Syafi'i. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa membahas tentang pembatal-pembatal wudu yang cuma ada 4.
ya, cuma ada 4. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini barangkali supaya didengar juga oleh jamaah kita. Pertama ada 2 ya Ustaz ya tadi, khawatir keraguan-raguan supaya kita memantapkan namanya ini ilmu fikih ya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang hal sepele khawatir tidak syahnya sholat ataupun syarat istinja gitu ya Ustaz ya. Karena untuk syarat sah wudhu itu salah satunya kan istinja yang bersih ya Ustaz ya. Jadi seperti kita misalnya di rest area Ustaz. Rest area ini yang kalau kita keluar kota itu nggak semua kondisinya bagus Ustaz. Jadi kita cuma disediakan ember kecil. Alhamdulillah syukur kalau ada keran air yang mengalir itu bagus Ustaz. Itu udah termasuk lebih dari 2 bulan nanti kan Ustaz ya. Nah ini ada yang kondisinya memang boro-boro 2 kulah Ustaz ya, 5 liter ya. Nggak ada. Nah itu kan kita udah emergency namanya. Nah, itu kalau kita cebok menggunakan air yang semasa ember-embernya gitu yang dia gunakan. Nah kita ini nggak tahu apakah itu tadi ada percikan najis orang, apakah itu ada cicak yang tai kotoran cicak yang jatuh. Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita tidak melihat bendanya, kita anggap itu sah gitu ya. Nah ini saya mohon dimantapkan kembali. Terus kemudian Ustaz, ketika kita berniat melafalkan sholat, itu kan ada mustaqbilan qiblat itu. Jadi kalau kita nggak menggunakan itu, misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin anda alillahi ta'ala sudah cukup atau ada harus guna mustaqbilan qiblat menghadap qiblat. Baik. Insyaallah. Soal yang pertama, memantapkan kembali keyakinan kita ya akan sucinya air. Ya betul, sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan, bahwa prinsipnya ketika kita melihat najis masuk ke dalam air di bawah 2 kula, maka itu najis. Tapi kalau kita tidak melihat dengan penglihatan normal, pastinya najis tersebut masuk, maka anggaplah itu suci. Dengan catatan penglihatan yang normal. Ada orang penglihatan super, bisa melihat sekian mili, sekecil apapun, itu nggak dianggap. Yang dianggap adalah penglihatan yang normal, penglihatan manusia yang normal. Jadi kita tidak was-was, ya, tidak was-was. Oke lah, masih ada keraguan-keraguan karena mungkin bau kamar mandinya dan cuma ada air 1 ember kecil di situ. Ya sudah, kalaupun ragu, boleh kita menggunakan mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, selagi prinsipnya mazhab Maliki begini, mau air 2 kula, di atas 2 kula, di bawah 2 kula, selagi airnya tidak berubah maka suci. Mazhab Maliki ya boleh menggunakan ini. Walaupun saya tetap bertahan ya dengan mazhab Syafi'i, dan alhamdulillah sejauh ini aman. Mungkin bau aku akan bisa. Enggak juga ya. Repot juga Ibu ya. Repot juga. Nah, betul. Saya prinsipnya begitu. Saya nggak lihat ini ya, aman-aman aja, insya Allah airnya bening, nggak ada yang kuning-kuning, di bawah juga nggak ada kotoran cicak, aman insya Allah. Gitu. Dan alhamdulillah nggak ada yang ada kotorannya kan. Nah, kalaupun ada kotoran, nah ini masuknya bab ini Ibu. Kalau banyak kotoran cicak misalnya, dan di atas cicak tuh banyak banget, itu sudah ditoleransi. Dalam istilah fikih dikenal dengan bahasa Arabnya itu umumul balwa. Maksudnya najisnya itu sulit dihindari. Dan banyak kasusnya Ibu. Masjid ini alhamdulillah bersih insya Allah. Masjid lain kita dapati banyak cicak di atas dan banyak burung di atas, karena kubahnya sampai itu ya,
sampai ke atas. Banyak masjid, banyak ini burung bikin sarang. Akhirnya banyak burung dan keluarganya itu berkoloni dia. Akhirnya apa? Banyak kotoran burung, kotoran cicak, sebagainya. Itu dalam bab fikih disebut dengan umumul balwa, najis yang tidak bisa dihindari, maka nggak masalah. Itu babnya lain. Tapi saya rasa kalau kasusnya tadi di rest area misalnya, insya Allah aman, masih aman, masih dalam kategori aman. Lalu soal yang kedua, nah berkaitan dengan niat sholat. Niat sholat itu secara umum ya, yang wajib cuma 3. Usolli, fardhu, adzuhri, kan udah 3 itu. Sholatnya kalau bahasa Indonesia ya, sholatnya, fardunya, sama nama sholatnya apa? Cuma 3 aja. Saya sholat fardu zuhur, nah, selesai. Usolli fardhu zuhri, nah, selesai. Sisanya nggak perlu. Kecuali untuk yang makmum, tambah itu wajib itu, karena memang makmum itu harus ada niat tambahan. Ya, makmuman kalau bagi yang makmum. Kalau imaman gimana? Imaman itu 4 keadaan saja. 4 keadaan ya, diantaranya adalah dalam sholat Jumat. Sholat Jumat wajib ada imam, ada makmum, nggak boleh tidak ada itu. Atau sholat yang dinadarkan dan diulang misalnya. Nah, dan 2 kasus lain yang insya Allah jarang kita temukan. Nanti akan kita bahas. Ada 4 sholat yang wajib niat imam di situ. Tapi secara umum, apalagi buat ibu-ibu, maka 3 saja niatnya tadi. Usolli, fardu apa? Yang ketiganya fardu apa ini? Nah, 4 rakaatin, 3 rakaatin, rakaat ini nggak wajib. Mustaqbilal kiblati nggak wajib. Lillahi ta'ala nggak wajib. Cuma yang makmuman tadi saya tekankan ya. Ketika kita jadi makmum, berarti makmuman. Kalau sendiri, ya udah sendiri, tidak ada tambahan di situ. Itu untuk niat sholat. Bahkan, andai saya niat sholat begini bu, saya makmum posisinya ya. Saya sholat mau dalam hati, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin makmuman ma'a Ahmad. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmum bersama imamnya Ahmad. Saya sebut itu nama imamnya. Ternyata selesai sholat namanya bukan Ahmad, namanya Muhammad atau Ibrahim. Batal sholat saya. Ngapain saya sebutin? Kan gak penting. Ketika kita salah menyebutkan, ya kan? Salah nama, salah itu, dan ternyata bukan sebenarnya begitu, batal sholat saya. Termasuk saya sebutin usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin fi masjid Nurul Qalbi lillahi ta'ala. Ternyata bukan Nurul Qalbi namanya, ibu sudah ganti. Nah, itu nggak sah. Itu jangan. Makanya yang wajib hanya 3 saja ya, 3 saja supaya tidak menyulitkan kita dan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin untuk soal niat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kita mengambil wudhu di kamar mandi itu kadang-kadang akan memang biasanya umumnya itu di kamar mandi kan ada power set, ada gitu ya, kan memang biasa ada kamar mandi wudhu. Tapi kata ada sebagian katanya lebih baik kita mengambil wudhu itu pintunya dibuka. Itu gimana ya Ustaz? Itu kan kurang paham. Apa alasannya? Iya alasannya. Terima kasih. Baik, bismillah. Yang pertama kita bertanya dulu kan ke yang berpendapat apa alasannya. Bagaimana posisinya ketika kita selesai mandi dan kita belum memakai pakaian kita dan di luar ada non mahram kita. Jadi pertanyaan, ini persoalan gitu kan. Ketika pintunya dibuka, lantas apa yang terjadi? Ya kan? Dan pintunya tertutup, memang apa larangannya? Apa yang mempengaruhi keabsahan wudunya? Nah, sejauh yang kami tahu, yang pelajari, tidak ada larangan itu. Bahkan tidak ada anjuran itu. Tidak ada anjuran itu untuk membuka pintu saat berwudu. Kecuali nanti kami belajar lagi dan ternyata ada, kami sampaikan insyaallah. Yang kami tahu nggak ada, belum pernah ada anjuran seperti itu. Kalau anjuran-anjuran misalnya
di antara sunnah-sunnah kita masuk kamar mandi, ini bukan konteksnya bukan wudhu ya, kamar mandi. Nah, di antara sunnahnya itu memakai penutup kepala. Itu kalau sunnahnya, nggak pakai peci, pakai helm, masuk kamar mandi itu sunnahnya. Gitu. Jadi kalau dilepas ya jangan, pakai aja gitu. Sunnahnya seperti itu. Tapi ini bukan wudhu ya, saya mau air aja. Nah kalau wudhu gimana ya, sudah wudhu normal saja. Dengan air yang ada, yakin airnya suci, mau dari keran ataupun dari ember yang ada, wudhunya selesai, baca doa, selesai di luar. Itu lebih. Ustaz mau tanya lagi. Ya. Biasalah ibu-ibu biasanya suka pakai make up kayak gitu Iya. kan. Nah itu kalau kita masih bingung sih, masih ada yang bilang nggak boleh, ada yang ini tuh gimana ya Ustaz? Apa kita harus bersihin semua sampai bersih baru wudhu atau gimana ya? Masya Allah. Udah bener yang kedua tadi. Jadi syarat wudhu tadi kita sudah singgung, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air. Emang makeup menghalangi air? Enggak kan? Makeup enggak menghalangi air kan? Air tetap ada. Kan yang menghalangi itu model lilin, Vaseline yang beku, bukan Vaseline cair. Vaseline yang beku itu menghalangi air. Apa namanya? Oh, jutek ya. Pacar ya, jutek pacar. Beda lagi Bu. Nah, tapi ada syarat lain Bu. Selain tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air, tidak boleh ada sesuatu yang mencampuri air, merubah sifat air. Nah, itu syarat lain lagi. Tadi syarat pertama sudah kita singgung, tidak boleh menghalangi jalannya air, alirannya air. Yang kedua adalah syaratnya tidak boleh ada sesuatu yang merubah sifat air. Nah, pertanyaannya, makeup merubah sifat air tidak? Jelas merubah sifat. Yang awalnya airnya bersih, air jernih, karena makeup akhirnya bercampur, berwarna dan sebagainya. Sehingga maksud dari tujuan yang bersuci tadi, mencuci tangan, kepala, nah itu nggak terlaksanakan. Nah jadi gimana? Berwudu dulu baru make up. Walaupun make upnya tidak menghalangi air, tapi dia bisa merubah sifat air. Nah, bisa merubah apa? Warnanya, merubah baunya, merubah rasanya, lengkap itu 3 paket. Rasa tahu dari mana Ibu? Kira-kira aja. Jadi kalau kenapa kita membahas ada perubahan rasa, kira-kira aja, jangan dirasain Ibu. Jadi ada kotoran misalnya, kasusnya tadi di lantai, kita bersihkan dan kita sudah bersih ini dengan tisu kering ya, dengan tisu kering atau lap kering, kita siram air, sudah bersih, baunya nggak ada, bentuknya nggak ada, warna nggak ada, rasanya insya Allah nggak ada juga. Jangan dicoba Ibu, jangan dijilat airnya, masih ada rasa kotorannya, bersihin lagi enggak. Jadi rasa itu kira-kira ya, tidak dianjurkan untuk, bahkan nggak boleh ya, untuk mencicipi rasa dari kotoran yang sudah kita bersihkan. Itu Ibu ya, kurang lebih. Jadi harus berwudu dulu baru pakai makeup. Enggak. Kalau kita udah bermake up gitu loh. Wah, dibersihkan lagi berarti. Berarti dibersihkan dulu sama tisu ya Ustaz ya, supaya suci gitu. Ya, pastikan bersih semuanya, nggak ada yang merubah sifat air, menghalangi air bersuci. Masih ada yang mau tanya ibu-ibu? Ayo siapa? Udah nggak ada. Mungkin ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan kajian fikih dasar kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan berkah dan bisa diamalkan, karena buah dari ilmu itu adalah amal. Ilmu yang berkah bermanfaat dilihat dari amalnya, apakah bisa diamalkan dengan baik atau tidak. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tangan kita, tundukkan pandangan kita, hadirkan hati kita,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.